Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas modul 2 yaitu memeriksa frame Ethernet. Nah, untuk itu ada dua latihan yaitu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Latihan 2 menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan WireShark. Ya, untuk kebutuhan perangkat itu satu PC yang sudah terinstall WireShark. Ini untuk preamble. Review desk. Untuk latihan pertama itu memeriksa header frame Ethernet 2. Langkah satu, review deskripsi dan panjang header. Wah, itu biasanya preamble itu 8 bits, destination address 6 bits, source address itu 6 bits, frame tipenya 2 bits, datanya 46 sampai 1500 bits, FCS-nya itu 4 bits. Nah, itu terus memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Itu kita ke command prompt, terus IP config on. Oh, oke, di sini karena aku pakai WiFi, jadi di sini tulisannya wireless LAN adapter WiFi. Untuk IP addressnya itu 192.168.1.5, sedangkan untuk default gateway-nya itu 192.168.1.1. Oke, memeriksa frame internet dalam tangkapan WireShark. Oke, buka WireShark, pilih yang WiFi. Nah, tadi kan di perintahnya pakai yang ARP ya, mengecek yang ARP. Sebentar, ARP yang kayak gini. Terus otomatis saya isi header Ethernet 2 dari request ARP. Oke, untuk yang preamble itu tidak terlihat dalam tangkapan. Send destination address itu yang ini Intel V660D0. Terusnya address itu yang CTE. Terus untuk yang frame type itu yang ini ARP 0, frame type ARP 08086. Terus yang datanya itu ARP, terus FCS-nya tidak dapat terlihat. Terus ada pertanyaan apa yang penting mengenai isi dari field destination address. Dan destination address ini biasanya berisi alamat IP yang bakal kita tuju ketika kita ingin mengirimkan pesan atau data ke alamat tersebut. Jadi alamat yang kita tuju itu harus jelas IP address-nya dan MAC address-nya. Terus mau habis mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request yang pertama. Nah, jadi PC itu belum tahu alamat fisik seperti IP address ataupun MAC address dari eh, tujuan yang bakal kita ping atau kita mau kirimkan pesan atau kirimkan data. Jadi kita perlu eh, ngeping terlebih dahulu, menanyakan ARP, menanyakan pemilik IP ini. Contohnya di sini kan ada tulisan who has kan, sebelum kita apa itu ngeping ke alamat tujuan kita. Jadi ditanyain dulu ini punya siapa. Oke. Terus nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Oke, kalau source
MAC address dari source yang ada di frame pertama itu JTE 8B 3B AE. Terus sebutkan vendor ID AOI dari source NIC dan balasan ARP. NIC berarti otomatis NIC. AOI itu biasanya 3 digit awal yang ada di MAC addressnya source. Jadi yang 544617. Bagian mana dari sama? Ini 544617. Sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, kalau nomor seri NIC dari source itu yang 3 digit akhir. 8B, 3B, AE. Perhatian yang kedua, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Mengetahui IP address dari input gateway BLXI Anda. Lalu apa sih? Ya. Eh, nah, kalau default gitu ya, IP addressnya 192.168.1.1. Oke. Kedua, mulai menangkap trafik pada NIC PC, buka website dan mulailah menangkap data. Nah, kalau ini kan eh, amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Nah, oke, kayak gini. Menfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Baru kita filter. Oke. Nah, nggak ada keluar, soalnya kan masih belum ada ya. Kita ping atau kita coba kirim pesan. Ya. Jadi, dari jendela command ping default gateway dari PC Anda. Ping 192.168.1. Itu default gateway-nya. Nah, barulah muncul di sini. Oke. Klik icon stop capturing paket. Oke. Periksa request ping pertama. Panel dasar paling merah. Oke. Dalam panel terdaftar terpakai bagian atas itu ada ping request di bawah judul info. Panjang dari frame. Yang ini. Garis kedua frame Ethernet. Nah, frame Ethernet 2 ini juga nampilin destination sama source. Oke. Apa MAC address dari NIC PC? Kalau PC itu kan source ya. Jadi otomatis kalau NIC PC itu yang tiga ini terakhir. F6, 60, D0. Terus apa MAC address? Apa MAC address dari default gateway? Default gateway itu yang ini. Jadi 8B, 3B, AE. Oke. Lanjut, mana Anda dapat kelihatan jenis frame. Jenis frame-nya itu tipe IPv4 yang 0x0800. Terus Anda dapat klik eh dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field dari data dari frame. Nyata bahwa data mengandung informasi IPv4 mana mana IP address dari source. Nah, kalau IP address dari source itu yang nah nih source address. Nah, kalau yang IP address dari destination yang ini. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyelesaikan bagian.
tengah untuk menyoroti apa nih bagian di itu dari frame hex aksi basic protokol. Nah, oke. Nah, bisa apa yang disorot dalam panel rockets? Bagaimana mengejar dua oktet terakhir? Oh, dua oktet terakhir kan yang ini nama sembilan. Kalau itu berarti yang HI. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replaying atau memory address dari destination. Oke. Nah, kalau ini kan yang paling atas kan request ya. Kalau replay otomatis destinationnya sama addressnya itu dibalik. Terus addressnya jadi 1.1. Yang itu yang sebelumnya itu kan jadi destination address. Jadi dibalik. Lanjut. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device dan MAC address dari sebagai destination address. Oke. Yang Intel destination ya Intel F6 60DU untuk yang MAC address. Nah, untuk device-nya itu laptop. Oke. Lalu menangkap paket hosting. Klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan WhatsApp baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file lebih tangkapan baru. Klik continue without saving. Oke. Oke. Lalu kalau ini setelah ya, saya langsung is for platform. Terus 23.1. Itu kan penangkapan paket. Di pertanyaan ini, bukan IP. Control itu sebuah mana yang merupakan resource dan destination. Destination itu Xiaomi Common 9E IFAA. Terusnya source itu Intel F6 60D. Target seluruhnya dari source dan destination ada yang full data dari free. Terus dan source dan destination. Source itu yang 192.168.43.201. Yang destination address itu 23.193.205.2. Terus bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan IP address destination tetap sama? Nah, sebenarnya eh, yang destinasinya sendiri ini berubah soalnya tadi setelah tak coba kalau yang pakai wifi itu keluar untuk ngelakuin di Cisco-nya. Nah, ini aku coba pakai yang eh, hotspot dari HP ku sendiri. Nah, seharusnya itu berubah. Eh, Untuk yang berubah itu hanya IP address-nya. Kalau yang
MAC address-nya itu nggak berubah dikarenakan IP address destination berubah karena perangkat yang dikirimkan echo request berbeda pada saat ini. Namun MAC address destination tetap sama karena alamat MAC dari router atau default gateway adalah tetap tidak berubah selama komunikasi yang berlangsung melalui perangkat yang sama. Oh, Mereka tidak menentukan code preamble dari suatu hidden frame apa yang terkandung dalam preamble. Dalam dalam internet adalah bagian dari frame yang digunakan untuk sinkronisasi. Ini terdiri dari rangkaian bit yang memberitahukan perangkat penerima bahwa sebuah program akan tiba. Biasanya terdiri dari 7 byte dengan pola 10101010 dan diikuti oleh 1 byte 10110101011 start frame delimiter. Preamble tidak ditampilkan di WhatsApp karena ini merupakan bagian dari proses pengiriman fisik dan tidak relevan untuk analisis protokol pada lapisan jaringan.